SMA itu saya sudah mengenal HMI sebenarnya. Oh begitu. Iya. Ya, ya. Saya sudah mengenal HMI karena yang sering muncul pada waktu itu di TV adalah Pak JK Oh di televisi. di televisi. Dan di Sulawesi Selatan, saya kan hidup di kultur Bugis. Oke. Kultur Bugis. Salah satu tokoh yang disegani dan diidolakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan itu Pak JK, atau biasa disapa Kaucu. Oke. Yusuf Kalla ya. Ya, Yusuf Kalla. Sehingga itu yang menjadi satu motivasi bahwa organisasi ini adalah organisasi masa depan yang memberikan satu pencerahan, dan pijakan-pijakannya luar biasa, dan tokoh-tokoh yang dilahirkan memang sudah jadi. Sehingga itu yang menjadi salah satu hal yang menarik untuk berproses di HMI. Poso adalah salah satu daerah di Sulawesi Tengah yang bisa dibilang minoritas kita, umat Islam. Oke. Nah, sehingga yang menjadi catatan saya sebenarnya, Bang, ada tantangan yang kita hadapi ketika berbicara HMI, karena kan HMI kental dengan ada Islam di situ. Oke. Ada Islam di belakang itu. Yang menjadi tantangan kita itu bagaimana membawa nama Islam ini bisa merata, bisa diketahui, HMI ini bisa diketahui oleh masyarakat Kabupaten Poso. Cerita lebih jauh mungkin tentang niatan, ya kan, niatan dari Rifai untuk sebagai bakal calon ketua umum PBHMI. Ini kan sepengetahuan saya, karena saya juga pernah di situ kan. Sepengetahuan saya, ini kan pasti butuh usaha, energi yang luar biasa kan, untuk kemudian dalam tanda kutip pasti kan cita-citanya sebagai bakal calon ini pasti menjadi calon dan akan terpilih di kongres nanti kan, di forum resmi kongres, ya kan. Isi organisasi mahasiswa hari ini tentu banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangannya bagaimana organisasi bisa beradaptasi dengan kondisi hari ini, sehingga saya mengusung visi itu, HMI harus menjadi organisasi yang inklusif dan adaptif. Coba kita distribusikan setiap komisariat punya desa binaan. HMI ini kaya akan ilmu pengetahuan, akses yang langsung ke Jakarta, pengurus besar, dengan berbagai alumni yang dia punya, berada di setiap instansi. Artinya HMI punya segalanya. Nah, cuma kan kita harus formulasikan, kita harus buat sistem yang begitu rapi, sehingga dari ranting atau komisariat, cabang, batko sampai ke PBHMI itu merata, jelas apa yang akan mereka buat. Ada satu program yang saya usung, yaitu dari desa menuju HMI unggul. Nah, kenapa harus dari desa? Sejak HMI berdiri itu identitasnya adalah perkaderan, dan itulah selalu digaungkan oleh para pendiri, yaitu Lopan Pan. Jangan hilangkan identitas. Identitas itu adalah perkaderan. Nah, kita lihat dari periode ke periode, yang selalu tajam di HMI itu adalah politiknya. Ya, saya semacam punya harapan terhadap HMI ketika calon ketum PB-nya menyampaikan dengan sangat bisa dicerna oleh rasionalitas. Itu poin pertamanya. Kita percaya bahwa ide itu lahir dari mana saja, tapi yang susah adalah merangkai itu jadi sebuah gagasan. Karena ide muaranya adalah gagasan, ujungnya adalah tindakan. Itu sederhananya. Nah, karena resolusi konflik itu, maka hari ini menyusun tema yang inklusif. Karena pasca konflik itu kan terkotak kita. Konflik itu dasarnya adalah ketimpangan ekonomi. Dia contohkan kembali Aceh. Apa sih sebenarnya
tuntutan besar masyarakat Aceh karena ketidakadilan ekonomi. Mereka merasa menyumbang besar terhadap republik ini. Sejak masa Soekarno kita tahu bahwa menyumbang emas terbesar pembelian pesawat pertama Republik Indonesia adalah rakyat Aceh. Tapi pada hari ketika kemerdekaan itu dinikmati, hampir separuh pemerintahan Orde Baru tidak pernah membawa dampak besar di Aceh. Menariknya lagi adalah calon ketum PB kita ini dengan sangat sederhana, idenya diukur dengan ya sudah kita ambil studi kasus saja, mengotak persoalan yang besar ini dengan menyelesaikan di akarnya. Di mana akarnya? Kemiskinan itu di kota ada, tapi muara yang tidak bisa langsung merasakan dampak pembangunan itu di desa. Jadi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita memberi kontribusi yang real dari kebesaran HMI yang sudah sekian ratus cabang ini yang ada di Indonesia, dibanding dengan problem desa yang kita bisa selesaikan sebagai kader HMI. Itu juga penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di podcast 2/3 malam, menyongsong pagi, mewujudkan mimpi. Para pemirsa, hadirin yang mencintai podcast 2/3 malam, pada podcast 2/3 malam kali ini kami kedatangan Bung Ahmad Rifai yang juga sebagai bakal calon Ketua Umum PBHMI 2023-2025 ya. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Sejauh ini bagaimana perjalanan menuju bakal calon Ketua Umum PBHMI sebelum kita bertanya-tanya tentang bagaimana fase dari dari kecil sampai sejauh ini? Alhamdulillah terkait dengan progres untuk persiapan kongres di Pontianak Itu tanggal berapa ya? tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 November. Oh, November ya, bulan depan. Ya. Oke. Untuk persiapan menuju kongres, alhamdulillah komunikasi kepada cabang-cabang selaku pemegang suara terus dimasifkan. Iya. Dan silaturahmi juga dimasifkan dari beberapa cabang di seluruh Indonesia, dan responnya cukup baik karena kita berinteraksi tidak hanya interaksi hanya say hello aja, tapi menyampaikan apa yang menjadi itikad atau niat kita untuk memperbaiki organisasi HMI. Itu Gitu. berarti untuk proses kandidasi ya, bakal calon Ketua Umum PBHMI. Iya. Sejauh ini kan sebelum Ahmad Rifai atau biasa disapa Pai ya? Iya, Ah. Rifai. Pai atau Rifai, Rifai, saya panggil aja Rifai ya. Iya. Sejauh ini sebelum sampai di PBHMI berarti sekarang kan kepengurusan pengurus besar himpunan mahasiswa Islam. Pastikan fase hidupnya kan, Iya. fase hidupnya kan sudah sejauh ini. Usia berapa sekarang? Usia 27 tahun. Nah, artinya sudah 27 tahun hidup ini kan. Iya. Nah, bisa diceritakan sedikit mungkin di podcast 2/3 malam sini, karena di podcast 2/3 malam memang salah satu poin kita itu menginspirasi kan Siap. seluruh kalangan. Sejauh ini fase hidupnya selama 27 tahun itu Ya. sudah bagaimana dari kecil lah, yang singkatnya bagaimana sampai sudah di pengurus besar HMI, luar biasa ini kan. Bagaimana itu? Oke. Saya sebenarnya Bang lahir di Poso. Oke, Poso. Poso itu sebelum kerusuhan, 2 tahun sebelum kerusuhan. Saya lahir 96. Setelah kerusuhan tinggal di Sulawesi Selatan, tepatnya di Wosu, Kabupaten Luwu Timur. Setelah itu melaksanakan aktivitas layaknya anak pada usianya. Oke. Terus setelah melaksanakan jenjang SD, SMP, SMA, balik lagi ke Poso karena ada tuntutan dari keluarga bahwa nenek sedang sakit. Sehingga saya memantapkan diri untuk kembali ke tempat kelahiran Di di Poso. Poso. Oke. Sulawesi Tengah.
di Sulawesi Tengah. Kalau kita mau runut dari perjalanan hidup saya dengan HMI, sebenarnya yang mungkin ini agak agak berbeda dengan kawan-kawan yang lain. Di SMA itu saya sudah mengenal HMI sebenarnya. Oh begitu. Iya. Saya sudah mengenal HMI karena yang sering muncul pada waktu itu di TV adalah Pak JK. Oh, di televisi. Di televisi. Dan di Sulawesi Selatan, saya kan hidup di kultur Bugis. Kultur Bugis. Salah satu tokoh yang disegani dan diidolakan oleh masyarakat Sulawesi Selatan itu Pak JK. Atau biasa disapa Kak Ucu. Yusuf Kalla ya? Ya, Yusuf Kalla. Sehingga itu yang menjadi satu motivasi bahwa organisasi ini adalah organisasi masa depan yang memberikan satu pencerahan, dan pijakan-pijakannya luar biasa, dan tokoh-tokoh yang dilahirkan memang sudah jadi. Sehingga itu yang menjadi salah satu hal yang menarik untuk berproses di HMI. Saya pikir itu, Bang. Oh, itu singkatnya sampai mengenal HMI ya. Iya. Kalau sampai berarti kan di Poso berprosesnya ini. Kuliah juga di Poso berarti. Kuliah di Poso sampai kemudian sampai ke Jakarta dan menjadi pengurus besar HMI. Itu bagaimana cerita singkatnya lah? Jadi kuliah di Poso itu kan tahapan yang saya lalui itu dari Kabit P3A, komisariat. Atau begini, singkatnya saya potong toh. Bisa dijelaskan secara ringkas, maksudnya di fakultas apa, jurusan apa kan, masuknya tahun berapa kuliah, sampai kemudian berproses di HMI lebih jauh sampai di titik PB HMI kan. Jadi kuliah di Unsimar, Universitas Sintu Maroso. Terus fakultas itu kebetulan saya ekonomi jurusan manajemen. Terus berproses di HMI Cabang Poso. Jadi sebenarnya yang menarik di Poso itu, Poso adalah salah satu daerah di Sulawesi Tengah yang bisa dibilang minoritas kita, umat Islam. Nah, sehingga yang menjadi catatan saya sebenarnya, Bang, ada tantangan yang kita hadapi ketika berbicara HMI, karena kan HMI kental dengan ada Islam di situ. Ada Islam di belakang itu. Yang menjadi tantangan kita itu bagaimana membawa nama Islam ini bisa merata, bisa diketahui, HMI ini bisa diketahui oleh masyarakat Kabupaten Poso. Terus saya coba lanjut. Setelah kuliah di Unsimar, mengikuti Kongres Surabaya. Kongres HMI Surabaya pada tahun 2021 kemarin. 2021 pasca kongres ditawari untuk masuk pengurus besar HMI. Dari situlah memulainya. Dari situ memulai. Pada saat itu memang saya menjadi ketua umum HMI Cabang Poso. Iya. Setelah dari situ, rentetan peristiwanya, saya pamit pada senior. Saya izin berproses di PB HMI. Tapi poin yang saya sampaikan ke senior bahwa saya ke Jakarta bukan hanya ber-PB HMI, tapi ada nilai lain yang ingin saya gapai, yaitu melanjutkan jenjang perkuliahan. Jenjang studi. Sebelum kita mungkin nanti akan kita masuk juga ke jenjang studi apa yang sementara dijalani, mungkin bisa share juga ke kita, ke pemirsa podcast Dokter 3 Malam, soal pengalaman organisasi. Mungkin kan pasti kan tidak mungkin orang, atau biasanya yang saya tahu ini kan sampai PBH ini pasti ada proses organisasi internal kampus, mungkin di kalau di HMI komisariat kan, ada cabang. Bagaimana prosesnya, pengalaman Ahmad Rifai ini kan? Kalau untuk di kampus sendiri, kebetulan di himpunan itu saya sempat menjadi ketua bidang litbang.
Litbang, himpunan mahasiswa jurusan manajemen. Oh, himpunan manajemen. Ya. Oke. Terus setelah itu saya sempat menjadi inisiator terbentuknya laboratorium kewirausahaan Unsimar. Oh, kampus. Ya, kampus. Kalau untuk proses di internal kampus, Oke. saya hanya berproses fokus di himpunan aja, Bang. Oh, himpunan. Karena pasca himpunan itu, Oke. saya diperadabkan pada dua pilihan, berproses di internal kampus atau eksternal kampus. Oh, Saya lebih memilih berproses di eksternal kampus, sehingga jenjang yang saya yang saya dapat itu di HMI dari komisariat. Saya pernah menjadi ketua komisariat ekonomi. Oke. Nah, setelah itu lanjut menjadi ketua umum HMI cabang Poso. Gitu, Bang. Itu singkatnya pengalaman RIPAI untuk di organisasi kan. Selanjutnya itu kan berarti pengalaman sampai RIPAI sampai di titik sekarang sebagai bakal calon ya. Ya, bakal calon ketua umum PBHMI kan, yang akan kongres di bulan depan nanti. Tadi menarik tadi, berarti selain misi untuk berproses lebih lanjut di organisasi atau PBHMI itu, tadi juga sempat disinggung soal ingin juga melanjutkan studi. Itu sudah sejauh mana dan bagaimana, sudah studi di mana, dan penting juga cerita. Alhamdulillah untuk sekarang ini saya studi di IPB University. Oke, di Bogor, Fakultas Sekolah Bisnis, jurusan Manajemen dan Bisnis. Oh, masih ini ya, masih connect apa namanya? Ya, masih linear dengan S1. Untuk sekarang juga sementara semester 2 berjalan. Semester 2 berjalan. Oke. Berarti lagi 2 semester ya? Satu semester lagi ya, selesai ya? Iya. Mudah-mudahan lah lancar kan? Amin. Oke. Jadi pemirsa podcast 2/3 malam, selanjutnya kita akan cerita lebih jauh mungkin tentang niatan dari RIPAI untuk sebagai bakal calon ketua umum PBHMI. Ini kan sepengetahuan saya, karena saya juga pernah di situ kan. Sepengetahuan saya, ini kan pasti butuh usaha, energi yang luar biasa kan, untuk kemudian dalam tanda kutip pasti kan cita-citanya sebagai bakal calon ini pasti menjadi calon dan akan terpilih di kongres nanti kan, di forum resmi kongres ya kan. Tadi sudah disinggung panjang lebar juga atau singgung singkat juga soal bagaimana proses yang sudah dijalani. Selanjutnya mungkin kita cerita lebih jauh supaya juga nanti teman-teman pemilik suara ya, teman-teman cabang ya akan menentukan pilihan bahwa RIPAI adalah orang yang paling, atau kandidat yang paling atau calon yang yang bisa untuk membawa aspirasi mereka kan. Mungkin bisa di-share lah ke kita, ke pemirsa podcast 2/3 malam, tentang visi misi kan, atau cita-cita apa yang dibawa atau motivasi untuk bisa mencalonkan sebagai bakal calon ketua umum PBHMI. Kan luar biasa, prestasi juga yang sebagai bakal calon saja bagi saya prestasi nih kan. Coba bisa di-share mungkin ke kita dan ke teman-teman penonton. Oke, baik. Untuk visi misi saya pikir dengan melihat kondisi organisasi mahasiswa hari ini, tentu banyak tantangan yang harus dihadapi. Salah satu tantangannya bagaimana organisasi bisa beradaptasi dengan kondisi hari ini, sehingga saya mengusung visi itu, HMI harus menjadi organisasi yang inklusif dan adaptif. Kenapa demikian? Karena kita lihat bahwa
dari periode ke periode, bukan kita menyalahkan pengurus-pengurus sebelumnya, enggak. Oke. Tapi dengan kondisi yang ada hari ini, kemarin kita sudah menghadapi tantangan COVID. Tentu Oke. itu menjadi satu gambaran besar bahwa HMI harus menyesuaikan dengan kondisi zaman hari ini. Kondisi zaman. Oke. Terus? Sehingga yang saya usung adalah HMI harus menjadi organisasi yang inklusif dan adaptif. Kenapa inklusif? Inklusif adalah salah satu bagian dari sebuah visi bahwa HMI harus beradaptasi, harus bisa bisa kolaborasi, karena itu salah satu bagian dari inklusif. Sehingga tagline yang saya usung itu sebenarnya, Bang, Oke. HMI kolaboratif. HMI kolaboratif. HMI kolaboratif. Jadi maknanya bagaimana HMI kolaboratif itu? HMI kolaboratif itu adalah satu tagline atau satu mimpi bahwa HMI nggak bisa sendiri untuk mewujudkan mimpi-mimpinya itu. Nggak bisa hanya HMI sendiri, harus butuh berbagai pihak. Oke. Baik itu intern maupun ekstern. Pihak-pihak ekstern itu pihak seperti apa? Oke. Atau siapa saja pihak ekstern itu? Bisa jadi pemerintah mungkin, masyarakat, Oke. dan lain sebagainya. Tapi yang lebih banyak berperan sebenarnya masyarakat. Karena memang HMI butuh butuh peran-peran masyarakat. Yang menarik ketika sudah berbicara visi misi, Oke. ada satu program yang saya usung, yaitu dari desa menuju HMI unggul. Dari desa Menuju HMI unggul. Oke. Karena gini, yang bikin kaya Indonesia ini karena jumlah desa yang begitu banyak. Ada sekitar 2 atau 3 jutaan desa. Dan dari total cabang 260 cabang HMI. Oh, 260 cabang. 260. Sekarang HMI sudah punya cabang 260. Cabang ini skop kabupaten kota ya? Skop kabupaten kota. Itu sudah dengan cabang istimewa yang ada di luar negeri. Oke. Yang menarik adalah ketika HMI mampu memberdayakan jumlah anggotanya, ya kita hitung dari 260 itu kita ambil sampel satu komisariat atau satu ranting istilahnya. Oke. Coba kita distribusikan setiap komisariat atau setiap ranting itu punya desa binaan. HMI ini kaya akan ilmu pengetahuan, akses yang langsung ke Jakarta, pengurus besar. Oke. Dengan berbagai alumni yang dia punya, berada di setiap instansi. Artinya HMI punya segalanya. Cuma kan kita harus formulasikan, kita harus buat sistem yang begitu rapi, sehingga dari ranting atau komisariat, cabang, batko sampai ke PBHMI itu merata, jelas apa yang akan mereka buat, sehingga regulasi yang dibuat oleh HMI bukan hanya berdampak pada HMI, tapi berdampak kepada masyarakat juga. Kenapa harus dari desa? Yang menjadi tantangan. Kemarin sempat saya ikut kegiatan International Empower Sustainable Development. Itu rangkaian kegiatan dari G20 kemarin. Oh, G20. G20 di Bali. Di Bali. Kebetulan saya mengangkat satu tema tentang pengembangan pariwisata di daerah berkembang. Saya angkat itu. Ada satu tantangan sebenarnya yang dihadapi oleh setiap daerah berkembang. Khususnya pariwisata. Oke. Apa itu? Yang menjadi tantangan adalah
branding daerah branding berkembang. branding village artinya setiap desa itu punya identitasnya masing-masing. Punya identitas masing-masing. Saya kemarin sempat mengangkat daerah Poso. Karena Poso dikenal sebagai salah satu daerah berkembang. Dan yang menjadi ikon Poso itu dari tahun ke tahun itu bisa kita bilang Festival Danau Poso atau Danau Poso. Yang menjadi tantangan kita sebenarnya di Poso itu, Bang, terkait brandingnya. Brandingnya, sehingga itulah yang menjadi menjadi satu riset saya kemarin, dan itu yang saya sampaikan pada saat konferensi bahwa memang menjadi hal yang harus kita seriusi terkait dengan branding itu, dan tidak hanya di Poso sebenarnya, bahkan di daerah-daerah lain masih minim terkait dengan branding. Karena memang kalau berbicara teknologi juga branding village atau branding kota ini, branding city, itu budgetnya luar biasa, Bang. Karena melibatkan teknologi, manajemen tim, itu luar biasa budgetnya. Dan ini juga menjadi tantangan. Cuma ketika ini dikolaborasikan dengan HMI, saya yakin dan percaya ini bisa maksimal. Makanya yang menarik menurut saya adalah bagaimana bisa memaksimalkan sumber daya yang ada di HMI, yaitu komisariat diberdayakan. Komisariat cabang, Batko, sampai ke PB HMI. Gitu, Bang. Itu berarti ringkasnya soal visi misi yang akan diusung ya. Selanjutnya kalau ada yang lain bisa juga dieksplor sekalian kan, kalau masih ada yang lain. Kalau untuk saya sih memilah terkait dengan visi dan misi. Karena saya melihat bahwa di HMI itu ada satu yang hilang dari HMI itu. Apa itu yang hilang? Yang hilang dari HMI itu identitasnya. Identitas. Sejak HMI berdiri itu identitasnya adalah perkaderan. Dan itulah selalu digaungkan oleh para pendiri, yaitu Lokranpan. Jangan hilangkan identitas. Identitas itu adalah perkaderan. Kita lihat dari periode ke periode, yang selalu tajam di HMI itu adalah politiknya. Politik. Biasa. Kecenderungannya ke politik. Dan ini yang menjadi keresahan sebenarnya, Bang. Makanya saya coba memilah terkait dengan perkaderan, isu internal maupun isu eksternal. Kita coba bahas dulu isu internal terkait perkaderan. Ini yang menarik sebenarnya terkait dengan perkaderan, karena kebetulan saya juga di PBHMI, bidang saya di bidang pembinaan anggota. Yang mengurusi perkaderan di seluruh Indonesia. Pas dengan bidangnya. Pas. Sehingga yang menjadi catatan sebenarnya, ini kan orang kalau bicara HMI, ya orang lihatnya siapa tokoh yang sudah jadi. Ya rata-rata tokoh-tokoh politik yang lebih muncul di permukaan NKRI hari ini. Kalau kita lihat HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, yang didirikan pada 5 Februari 1947, kita lihat rohnya sudah hilang, tapi jasad masih ada.
Oh begitu ya, yang Jasad ada, Ripai lihat ini ya. Saya lihatnya gitu. Iya, 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 iya. Menarik ini. Terus, terus. Jasadnya ada tapi rohnya hilang. Kenapa saya menganggap kayak gitu? Karena ya lagi-lagi itu yang dikesampingkan adalah perkaderannya, dan yang ditonjolkan adalah politik. Nah, coba kita lihat pemerintah hari ini sudah berbicara, bukan hanya pemerintah Indonesia tapi dunia. Dunia sudah berbicara bagaimana bagaimana di masa depan. Saya coba mengutip satu rilis yang dikeluarkan oleh Bappenas. Oke. 2030 sampai dengan 2045 itu. Yang ada satu isu yang ditonjolkan terkait SDGs, Sustainable Development Goals. Yang saya garis bawahi terkait dengan peningkatan kualitas SDM, Sumber daya manusia. Kalau kita korelasikan dengan HMI, harusnya ini sejalan dengan isu perkaderan yang harus dimasifkan. Karena berbicara SDM, modal besar HMI adalah meningkatkan kualitas perkaderan, Memperbaiki sumber daya, mempersiapkan. Oke. Artinya itulah yang menjadi satu kegelisahan ketika HMI memang mau berkontribusi untuk NKRI. Ya harusnya yang diperbaiki adalah pola perkaderan, atau bagaimana mempersiapkan kadernya untuk menyongsong masa depan, atau bisa kita katakan menyongsong Indonesia emas. Kan itu salah satu PR. Yang menarik adalah ketika berbicara perkaderan, banyak orang menganggap bahwa ketika banyak kader yang tidak sesuai dengan ekspektasinya kawan-kawan, tentu yang disalahkan adalah organisasi. Tidak seperti itu. Ya. Jangan menyalahkan organisasi, karena disitulah peran kita sebagai pengurus besar. Karena pengurus besar yang akan mengatur regulasi mau seperti apa HMI 5 atau 10 tahun ke depan. Makanya lagi-lagi yang harus dipersiapkan itu adalah memperbaiki kualitas perkaderan itu. Itu berbicara internal, Bang. Ya. Kalau berbicara eksternal, saya pikir banyak yang menjadi PR. Oke. Karena gini, kenapa saya mengangkat visi adaptif? Karena kondisi sosial hari ini 5 hari ke depan sampai 5 tahun ke depan itu nggak sama. Oke. Bisa saja hari ini kita memutuskan A, kita harus merespon A, besok beda lagi. Makanya kita harus adaptif, harus bisa beradaptasi dengan kondisi sosial yang ada. Kalau bicara gagasan untuk isu eksternal, kebetulan saya dari sekolah bisnis, saya mengangkat isu teknopreneur. Oh, oke. Teknopreneur itu saya ambil dari kolaborasi antara teknologi dan entrepreneur. Teknologi dan entrepreneur. Bagaimana itu? Bicara teknologi dan entrepreneur ini, Bang, ini kan zaman sudah semakin canggih. Zaman sudah semakin canggih, dan aktivitas manusia ini tidak bisa terlepas dari teknologi. Setiap hari harus bermedia sosial. Pasti pegang HP semua orang. Pegang HP. Bahkan orang
bahkan orang di pasar maupun pemulung pun sudah tahu bagaimana itu teknologi. Menyentuh semua kalangan lah. Ya, artinya hari ini sudah tidak asing lagi yang namanya teknologi. Cuma yang menjadi PR, apakah teknologi ini bisa kita gunakan dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Teknopreneur ini diusung sebagai sebuah tantangan sebenarnya dari berbagai masalah yang dihadapi, baik di kalangan masyarakat kecil, masyarakat menengah maupun masyarakat elit. Karena kita lihat dan kita merasakan bahwa selama ini yang bisa mengakses atau menggunakan dengan masif adalah mereka-mereka yang punya uang, Bang. Iya. Kita dari kalangan aktivis, dari kalangan mahasiswa ini seakan-akan nggak bisa apa-apa. Padahal kita punya sumber daya. Sehingga inilah yang saya coba gaungkan bahwa ayo kita sama-sama kita perbaiki, kita gunakan semua sumber daya, semua fasilitas yang kita miliki untuk bisa bersaing. Gitu, Bang. Oke. Mantap juga ininya kan, visi misi dan target-target target-target kedepannya kan, sebagai bakal calon ketua umum PBH ini. Pasti masih banyak lagi, cuma kita akan eksplorasi lebih lanjut. Bersama kita juga ada Bung Bertopeng. Bung Bertopeng ini setiap sesi kita selalu bertopeng dan menjadi pertanyaan publik kebanyakan. Siapa sosok di balik Bung Bertopeng ini? Ini juga yang menjadi ciri khas juga Bung Rifai di podcast 2/3 malam. Di kesempatan kali ini Bung Bertopeng akan mendalami lebih lanjut soal visi misi, dan itu akan menjadi diskusi kita. Selanjutnya nanti Bung Rifai juga akan menyampaikan kalau ada visi misi lain bisa diekspor. Keserahkan dulu kesempatan kepada Bung Bertopeng untuk mengeksplorasi atau mendalami lebih lanjut tentang visi misi yang dibawa oleh bakal calon ketua umum PBHMI Bung Ahmad Rifai ini. Silakan mungkin Bung Bertopeng. Terima kasih Bung Ardi Molomba. Singkatnya sebenarnya kalau dari versi saya semacam punya harapan terhadap hari ini ketika calon ketua PB-nya menyampaikan dengan sangat bisa dicerna oleh rasionalitas. Itu poin pertamanya. Kita percaya bahwa ide itu lahir dari mana saja, tapi yang susah adalah merangkai itu jadi sebuah gagasan. Karena ide muaranya adalah gagasan, ujungnya adalah tindakan. Itu real sederhananya. Nah, dari paparan Bung Rifai calon ketua PB kita ini, saya menangkap ada 3 hal penting yang disampaikan. Pertama, soal ternyata Poso yang dulunya konflik itu memberi inspirasi, kalau saya dalami secara singkat penyampaiannya tadi, bahwa ternyata dari konflik yang panjang, setelah kelahirannya 2 tahun setelah kelahiran Bung Rifai terjadi konflik itu, setelah Rifai sendiri sudah mengetahui dunia atau sadar terhadap apa yang terjadi ini, inspirasinya kemudian Pak JK. Ini nyambung dengan konteks bahwa Pak JK itu adalah seorang tokoh yang hari ini tidak ada di kawasan Asia Tenggara maupun mungkin sudah kali berdunia, dan beberapa saat Pak JK menyampaikan pidatonya di United Nations, PBB, dia ngomong soal resolusi konflik. Apa yang saya mau bilang di titik ini, bahwa pengalaman empirisme masa kecil calon ketua PB kita ini secara tidak langsung mengantarnya untuk terinspirasi dengan Pak JK. Mungkin saya bisa menyatakan itu karena alam bawah sadar masa kecil itu melekat dengan
bagaimana kita memahami dunia selanjutnya. Itu yang saya tangkap. Makanya kenapa nyantol di Pak JK menurut saya juga ini tidak kebetulan, karena resolusi konflik itu, maka hari ini menyusun tema yang inklusif. Karena pasca konflik itu kan terkotak kita, selalu Pak JK bilang itu, contoh misalnya bagaimana dia menyelesaikan Ambon dia konekkan bahwa aktivis dengan menggunakan metode musyawarah mufakat melalui solusi aktivis, ketemu sambungan dan ketemu don aktivis di zamannya. Akhirnya diskusi itu menjadi cair. Belah ini ketemu apa namanya, di kasus Ambon itu ketemu aktivis gereja, kemudian ketemu juga aktivis HMI, ketemu banyak aktivis. Itu yang menjadi salah satu kekuatan Pak JK menyelesaikan konflik Ambon. Belum lagi Aceh juga misalnya, ternyata Jenderal Aceh pun punya pengalaman sendiri terhadap HMI. Itulah yang menurut Pak JK sendiri menjadi kekuatan bagi dia untuk menyelesaikan konflik yang ada di Indonesia. Makanya mungkin ada benarnya juga yang disampaikan oleh, saya mencatat banyak hal di sini sebenarnya, tapi poinnya adalah poin pertama tadi bahwa pengalaman masa kecil itu mempengaruhi kita bagaimana kita tumbuh. Nah, konflik yang dialami alam bawah sadar Bung Rifai ini pada akhirnya membentuk alam pikirnya, oh tidak, konflik itu harus diselesaikan dengan kita terbuka secara inklusif. Makanya kita kembali melihat itu, karena inklusivitas itulah yang membuat kita bisa akhirnya kembali sadar bahwa oh tidak, kita tidak berbeda itu lumrah, tapi visi besarnya ada. Itu pun pertama. Yang kedua, saya mencatat bahwa kalau Pak JK inspirasinya, maka kita lihat sosok Pak JK ini tidak hanya dalam kacamata linear. Background Pak JK juga dibesarkan di alam bisnis yang orang tuanya adalah background pebisnis. Pada akhirnya Pak JK juga punya pikiran bahwa konflik itu dasarnya adalah ketimpangan ekonomi. Dia contohkan kembali Aceh, apa sih sebenarnya tuntutan besar masyarakat Aceh? Karena ketidakadilan ekonomi. Mereka merasa menyumbang besar terhadap konflik ini. Sejak masa Soekarno kita tahu bahwa menyumbang emas terbesar pembelian pesawat pertama Republik Indonesia adalah rakyat Aceh. Tapi pada hari ketika kemerdekaan itu dinikmati, hampir separuh pemerintahan Orde Baru tidak pernah membawa dampak besar di Aceh. Makanya kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah di dalam riwayat perjuangan Pak JK itu akhirnya ketemu tokoh-tokoh progresif semacam Rizal Ramli, maka lahirlah otonomi daerah misalnya. Itu di masa-masa ide pergeseran Indonesia ketika pusat dan daerah itu terjadi ketimpangan, karena Pak JK merasa juga bahwa masalah dan problem di Republik ini salah satunya adalah ketimpangan yang teramat jauh di pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa dan di luar Jawa. Makanya kolaborasi yang dimaksud, pembangunan merata yang dimaksud di Orde Baru itu hanya sebatas angan-angan, tapi prakteknya tidak. Karena keuntungan dari proses ekonomi yang berjalan di pusat-pusat kegiatan ekonomi itu tidak sampai menetes ke daerah. Itu menjadi poin kedua yang di poin kolaborasi tadi. Menariknya lagi adalah calon ketum TB kita ini dengan sangat sederhana, idenya diukur dengan ya sudah kita ambil studi kasus saja, mengotak persoalan yang besar ini dengan menyelesaikan di akarnya. Di mana akarnya? Kemiskinan itu di kota ada, tapi muara yang tidak bisa langsung merasakan dampak pembangunan itu di desa. Oke, sudah ada dana desa, tapi ketum kita ini melihat bahwa ada problem mendasar, walaupun uang sudah ada di sana, tapi yang mengelola uangnya ini, dalam hal ini dana desa, tidak semua SDM seluruh Indonesia mendasar, merata maksud saya. Makanya pengelolaannya, pertumbuhan setelah ada dana desa, data Kementerian Desa itu melihat bahwa efek pembangunan yang ada di desa, efek ekonomi maksud saya, tidak seperti yang diharapkan tumbuhnya. Problem dasarnya dari banyak riset, termasuk riset internasional itu, termasuk JIC misalnya, bukan soal infrastrukturnya, tapi SDM yang mengelola uang ini belum cukup mampu untuk membuat
perencanaan yang matang terhadap uang yang sudah ada di sana. Nah, ini kan menjadi problem mendasar di Republik ini, bagaimana kita mau menerabas perbedaan ketimpangan antar daerah, sementara SDM yang akan melakukan perbaikan dan perubahan itu di desa juga sangat ketinggalan. Makanya saya sangat mengapresiasi calon ketum PD ini, harus memang dimulai di ujung dari akar masalah, yaitu di desa. Pokoknya saya sepakat dengan bahwa ada sejarah yang putus dari HMI menurut Bung Ahmad Rifai ini, bahwa hari ini politik teramat kental HMI ini dengan politik, bahwa itu penting, iya, tapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita memberi kontribusi yang real dari kebesaran HMI yang sudah sekian ratus cabang ini yang ada di Indonesia, dibanding dengan problem desa yang kita bisa selesaikan sebagai kader HMI. Itu juga penting menurut saya, poin yang disampaikan oleh Bung Rifai. Sebab desa hari ini sudah punya budget, tapi SDM dan resource-nya masih ketinggalan. Itu menjadi PR. Sehingga menurut Bang Rifai menjadi penting bahwa wahai orang-orang cendekiawan yang sudah berkader dan menisbatkan diri sebagai aktivis di HMI, problem kita itu bukan di perkotaan saja. Problem kita itu ada di lingkungan sekitar kita, di mana kita lahir, dan hampir seluruh. Kalau kita jujur saja, semua orang yang ada di layar podcast kita hari ini adalah orang-orang kampung yang mencoba peruntungan di desa, karena di desa sudah tidak ada harapan pada saat kita tumbuh. Itu kan jadi PR besar, bukan hanya seorang calon ketum calon kepala, capres-capres kita ini, capres-capres yang running hari ini pun harus menjawab problem ini menurut saya. Jadi menurut saya ini sangat kontekstual diperbincangkan dan dikontekstualisasikan hari ini. Poin terakhir menurut saya yang penting juga adalah, kalau kita merujuk ke Fran Pane, kemudian masuk ke era terakhir soal yang cukup punya milestone di sejarah Indonesia, menurut saya ada Cak Nur misalnya, Nurholis Majid. Beliau sangat percaya bahwa intelektualitas itu akan mempercepat perubahan, akan mempercepat beranjaknya ketimpangan desa dan kota, sebab akses terhadap pendidikan dan sekolah itu adalah dasar bagaimana orang-orang desa bangkit. Tapi selama ini menurut Nurholis Majid sendiri, kita gagal untuk menjadikan orang-orang yang terpelajar ini mau kembali ke desa, sebab kota terlalu silau untuk kita beranjak kembali bertarung di desa yang sangat terbatas itu. Tapi sebagai gagasan ini menjadi penting untuk kita gaungkan terus, sebab seperti yang disinggung Bung Rifai tadi, bahwa masa depan 2030 nanti kita akan menghadapi bonus demografi, artinya akan ada jutaan orang yang lulus dari universitas, mencari pekerjaan, mungkin akan kembali lagi ke hal yang sama, menetap ke kota, mencari peruntungan, desa kembali dilupakan. Makanya harus kita balik situasinya, bahwa tokoh-tokoh cendekiawan yang punya pikiran, yang punya teknologi apalagi hari ini, sudah mesti satu langkah lebih maju untuk mengaktualisasikan pengetahuan dan teknologinya yang dia kuasai itu di problem-problem real di desa. Ini menjadi penting menurut saya. Yang terakhir dari tanggapan saya kembali membayangkan pikiran Hatta soal koperasi sebenarnya. Terlepas dari teknopreneur yang disampaikan tadi, hari ini kan perkembangan teknologi itu yang memutus banyak sekat dan membuat jauh lebih terbuka. Tapi embrio dari kekuatan desa itu adalah gotong royong dan saling subsidi sebenarnya. Maksud saya, teknologi itu sekarang ini mungkin nyambung dengan pernyataan Bung Rifai tadi tentang
bahwa dinamika sosial yang terus berubah ini, kita butuh gagasan yang kokoh. Apa gagasannya? Ya kembali ke desa, tapi yang kembali ke desa ini bukan sosok aktor politiknya. Kan pengalaman empiris kita di teman-teman sekolah kita, ketika sudah jadi aktivis di tempat perantauan, kembali ke desa itu jadi aktor politik desa, bukan jadi aktor intelektual desa yang mendorong jadi inspirasi perubahan intelektual, bukan malah mendorong lebih ke pragmatisme politik. Lebih ke situ pikirannya. Makanya saya sangat mengapresiasi Bung Rifai dengan idenya. Sangat menurutku kering kita hari ini anak muda memikirkan kehidupan desa, sebab kota jauh lebih silau kita untuk tidak tergoda. Makanya di tanggapan awal saya ini, saya mengkristalkannya dalam bentuk 3 kata. Kita bisa inklusif kalau kita mau terbuka dengan kejujuran bahwa sudah cukup pragmatisme politik itu merenggut sampai ruang-ruang inklusi desa. Jangan pragmatisme politik pertarungan di kota besar terbawa ke desa, karena desa itu terbangun dengan welas asih, gotong royong, dan keterbukaan. Tidak ada intrik dalam pikiran orang-orang desa. Yang ada adalah saling membantu. Yang kedua, kata yang kedua tentang kolaborasi. Menurut saya, kenapa kolaborasi? Inklusivitas itu menembus batas primordial. Saya Islam tadi, saya Kristen, saya kaya, saya miskin. Kolaborasi itu jauh lebih lebar dan jauh lebih terbuka dengan kata kemajuan. Karena orang yang tercerahkan sudah pasti dia akan inklusif menurut saya. Dan orang yang inklusif yang tercerahkan ini, langkah berikutnya dia mesti menggalang kekuatan untuk kolaboratif. Langkah berikutnya adalah mesti ada toolsnya. Apa toolsnya? Teknologi. Hari ini apalagi belajar bisnis itu, kita sudah bagaimana kemudian misalnya usaha di desa. Taruhlah misalnya anyaman, kalau Bung pernah ke Bali kemarin, anyaman Bali itu sudah sampai ke mana? Saya seluruh dunia. Itu bukti bahwa teknologi hari ini bisa melipat ruang. Kalau kata siapa ini, penulis buku Dunia yang Dilipat itu, Yasraf Hamid Piliang, bahwa teknologilah satu-satunya cara kita untuk mempercepat SDM itu bisa jauh lebih memperpendek masa belajar dan sekaligus meningkatkan skill. Mungkin itu saja yang saya tangkap. Iya, menarik ini. Memang Bung Bertopeng ini selalu melihat dari dimensi-dimensi yang ini menjadi juga masukan bagi Bung Rifai sebagai bakal calon ketua umum PBHMI yang akan akan terlibat nanti di kontestasi kongres, kan. Itu menjadi insight penting juga, kan, bagi catatan. Bagaimana, ada respon balik atau bagaimana tanggapannya, atau ada benang merah dari apa yang beliau sampaikan tadi, Bung Bertopeng ini, untuk Bung Rifai menyampaikan lagi ke pemirsa podcast 23 malam? Saya pikir menarik yang sudah disampaikan oleh Bung Bertopeng, garis-garis besar yang sudah dicatat, karena memang melihat bahwa kayaknya Bung Bertopeng juga punya pengalaman organisasi. Bisa jadi yang gitu, sama, tidak tahu pasti soalnya sosok di balik topeng ini, kan. Ya. Nah, sehingga beliau mampu memformulasikan, merumuskan, ini benang merahnya seperti ini. Potensi beliau, ya. Boleh. Dan insight yang luar biasa masuk ke saya, dan akan menjadi catatan juga bahwa berpikir dan menyampaikan ide itu tidak hanya sampai di podcast ini saja, dan harus terus digaungkan. Saya pikir gitu, Bang.
Ya memang podcast ini sebagai wadah kita kan, wadah kita untuk kemudian mendeliver ke publik pikiran-pikiran dari bakal calon ketua umum PBHM ini kan. Ke depan juga akan berentetan juga ini, akan antrian dari Ahmad Rifai ke siapa nanti akan hadir bakal calon ketua umum yang akan kita tampilkan untuk disaksikan, dan itu menjadi perbincangan dan bisa jadi salah satu pertimbangan untuk yang akan memilih ya, berarti cabang kan yang akan memilih nanti pemilik suara di cabang toh. Saya tambah satu. Ya, mungkin silakan. sebagai ada rujukan yang bisa bagus untuk jadi minimal referensi. Di Brasil itu zaman 80-an sampai 90-an ada daerah namanya Curitiba. Curitiba itu problemnya sampah. Wali kota Curitiba berpikir dia di luar box pemikiran pada saat itu. Dia mikirnya begini, sampah yang diproduksi rumah tangga harus kembali manfaatnya ke rumah tangga. Jadi sampah dikumpulkan, kalau plastik dikumpulkan oleh warga Curitiba. Nah, yang saya mau cerita ini ketemu antara problem sosial, pengetahuan dan teknologi. Di Curitiba sampah itu kalau hampir persis sama dengan Jakarta, dia hanya dibuang aja awalnya. Pemikiran sederhananya wali kota Curitiba, sampah plastik dikumpulkan itu ini dalam timbangan berat tertentu, dia bisa dikonversi dengan kebutuhan pokok. Terserah, dan itu dijamin oleh pemerintah. Sekian kilogram sampah plastik terkonversi dengan kebutuhan pokok, entah daging, entah beras, entah gandum dan seterusnya. Awalnya semua masyarakat Curitiba ini hanya berburu soal bagaimana mengumpul sampah untuk ditukar dengan kebutuhan pokok, karena Curitiba itu salah satu daerah dengan UMR terendah di Brasil dan tingkat kriminalitas tinggi karena problem kemiskinan. Pada akhirnya sampah yang dikumpul oleh masyarakat ini, wali kota Curitiba menyiapkan teknologi untuk mengonversi sampah ini menjadi barang yang siap pakai, jadi paving block misalnya, jadi kebutuhan tempat duduk rumah, perabot maksud saya, dan kebutuhan interior lainnya, jadi meningkat nilai tambahnya. Awalnya mereka hanya jadi pengumpul sampah, kemudian dilatih skillnya, ditambah sharing knowledge-nya ada, didatangkan banyak ahli dari Eropa. Kemudian mereka pada akhirnya dari pengumpul sampah rumah tangga, kemudian ditambah pengetahuannya, diadaptasi teknologinya, belajar dari Eropa, pada akhirnya mereka bisa ekspor produk itu di luar Brasil. Yang saya mau bilang, problem sosial itu memang harus ketemu dengan teknologi pada saat ini, dan ada penggeraknya atau aktor-aktor lokalnya yang percaya dengan pengetahuan. Jadi prasyaratnya adalah masyarakat percaya intervensi pengetahuan karena dalil sains itu mendekati kebenaran paling tidak. Kemudian teknologi merubah atau mengefisienkan kerja manusia dan bisa merubah bentuk sampah ini menjadi produk. Pada akhirnya ada ekonomi jangka panjang yang diproduksi oleh masyarakat sendiri, dan penghasilan daerah Curitiba bisa ditopang salah satu dari itu. Pada akhirnya semua wisatawan pada zamannya di era 90-an sampai awal 2000 belajar di wali kota Curitiba. Poinnya mungkin hampir sama dengan cita-cita ketika HMI bisa mengambil alih satu problem ini di desa. Taruhlah soal pendidikan misalnya, taruhlah soal banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin itu. Oke, Bung Bertopeng, itu masukan juga mungkin dari catatan. Pemirsa podcast 2/3 malam, mungkin kita tiba di ujung dari diskusi singkat kita yang kemudian akan disaksikan oleh para pecinta podcast 2/3 malam ini. Di ujung dari perbincangan kita mungkin
kita serahkan ke Bung Ahmad Rifai untuk closing statement. Apapun yang disampaikan aja mungkin akan ditonton oleh seluruh pemirsa podcast 2/3 malam. Kita tidak tahu pasti, mungkin ada pengurus cabang atau pemilih pemilih suara yang akan menjadi pemilih nanti di Kongres HMI kan, atau bahkan kanda-kanda don ini. ya bisa jadi kan begitu kan. Siapa tahu mungkin ini wadah Bung Ahmad Rifai untuk bisa lebih dikenal atau lebih memperkuat ya kan kecintaan para kader-kader ini kan. Saya silakan Bung Rifai. Baik, untuk seluruh kader HMI seluruh Indonesia ataupun alumni HMI yang tersebar di seluruh Indonesia, saya Ahmad Rifai, kandidat calon ketua umum PB HMI, dengan ini menyampaikan izin saya maju sebagai calon ketua umum PB HMI, membawa gagasan besar bahwa HMI harus bisa adaptif dan HMI harus menjadi organisasi yang inklusif. Tagline yang saya bawa adalah HMI kolaboratif. Saya berharap seluruh cabang yang tersebar di seluruh Indonesia bisa sama-sama berkolaborasi untuk memperbaiki himpunan kita yang tercinta. Dan kita harus memulai dari akar rumput, yaitu dari desa. Mungkin sekian dari saya, Bang. Oke, terima kasih Bung Ahmad Rifai. Bung Bertopeng, masih ada atau? Terakhir dari saya, sesuatu niat dimulai dengan narasi yang tepat dan logika yang benar akan menemukan jalurnya sendiri di ujung. Selamat berjuang, semoga dipertemu dengan orang-orang baik dan dimudahkan jalannya. Itu saya. Siap. Begitu akhir dari podcast 2/3 malam kali ini dengan menghadirkan Bung Ahmad Rifai yang juga sebagai bakal calon ketua umum PB HMI. Terima kasih banyak ya Bang Rifai atas waktunya. Memang podcast 2/3 malam ini di 2/3 malam ya makanya selalu fresh dan sesuai moto kita itu kan. Bung Bertopeng yang selalu membersamai kita ini, terima kasih atas insight-nya dan menjadi harapan kita podcast kita akan berjalan lebih lancar dan selalu sukses dan akan ditonton oleh khalayak publik semakin banyak yang menyaksikan. Terima kasih ya Bung Ahmad Rifai. Siap. Bung Bertopeng, terima kasih ya. Oke, pemirsa podcast 2/3 malam, kita akan jumpa lagi di sesi selanjutnya dengan narasumber yang tentu akan menjadi penting di podcast 2/3 malam dan penting di publik yang akan menonton dan pemirsa pencinta podcast 2/3 malam. Kita akhiri menyongsong pagi, mewujudkan mimpi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.